Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Harfi Ibnu Khairatain, selaku ketua dari kelompok 4. Di sini kita membahas tentang evaluasi penggunaan herbal dalam keperawatan. Sebelum kita ke materi, kita perkenalan dulu dengan teman-teman yang lainnya. Itu ada Karina Rahmatika, terus Muhammad Agus Setiawan, Najwa Nur Sabrina, Najwa Ramadhania, Rahma Melisa, Salma Dinil Haki, dan Sheila Rolekta. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Boleh di next slide-nya. Untuk latar belakangnya, menurut Haryana pada tahun 2008, tanaman herbal merupakan tanaman yang memiliki khasiat obat dan digunakan sebagai obat dalam penyembuhan maupun pencegahan penyakit. Dalam segi penyembuhan, meskipun tanaman herbal umumnya lebih lambat dalam pengobatan penyakit dibanding penyembuhan menggunakan obat-obatan kimia, namun pengobatan secara tradisional menggunakan tanaman herbal jauh lebih aman bagi tubuh dengan sangat sedikit efek samping yang ditimbulkannya. Bebas racun, mudah diproduksi, menghilangkan akar penyakit, mudah diperoleh, murah, dan mempunyai banyak khasiat. Tinjauan pustakanya, keberadaan tanaman herbal sebagai obat alternatif semakin mendapat perhatian karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan alami dan berkelanjutan. Tanaman herbal tidak hanya digunakan sebagai obat tradisional, tetapi juga sebagai pencegahan, pemeliharaan kesehatan, dan pengobatan penyakit ringan hingga penyakit kronis. Di Indonesia, tanaman herbal sering disebut sebagai jamu warna atau obat dari alam, dan mereka dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan kesehatan. Metodologinya, jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan pola penggunaan herbal dalam keperawatan, termasuk persepsi, pengalaman, dan preferensi responden. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur yang berisi pertanyaan tertutup dan terbuka. Ada pendekatan deskriptif, penggunaan kuesioner, dan analisis kuantitatif. Oke, di bagian ini selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, bagian ini tuh menyajikan hasil dari penelitian yang udah kelompok kami lakukan untuk mengevaluasi penggunaan herbal dalam praktik keperawatan gitu. Nah, hasil yang didapatkan tuh disusun dan didiskusikan, disusunnya melalui kuesioner tadi dan didiskusikan secara deskriptif untuk menggambarkan keseluruhannya mengenai pola penggunaan herbalnya, karakteristik dari respondennya, persepsinya bagaimana, serta manfaat dan tantangan yang dirasakan responden terhadap herbal ini. Oke, jadi untuk yang pertama itu ada karakteristik responden. Jadi dari data penelitian gitu ya, kita tuh sekelompok mengambil responden yang terdiri dari mahasiswa kesehatan, perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan masyarakat umum di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, diketahui bahwa mayoritas responden merupakan mahasiswa kesehatan dan masyarakat umum dengan presentasi yang sama. Namun meski begitu, terlihat bahwa beberapa
responden merupakan seorang perawat dan tenaga kesehatan lain yang berpengalaman langsung di tempat pelayanan kesehatannya masing-masing. Nah, untuk kedua itu ada frekuensi penggunaan herbal. Nah, pada gambar bisa dilihat ya teman-teman, itu dapat diketahui bahwa 82,4% atau sekitar 28 responden pernah menggunakan obat herbal dengan frekuensi yang berbeda-beda dalam praktik atau kehidupan sehari-hari. Sementara 17,6% responden diketahui belum pernah menggunakan obat herbal mengindikasikan adanya keterbatasan dalam pengetahuan, akses, atau kepercayaan terhadap herbal sebagai pendekatan kesehatan. Boleh next. Oke, selanjutnya ada sumber informasi mengenai herbal gitu. Dari hasil kuesioner yang didapatkan oleh kelompok kita, didapatkan bahwa mayoritas dari responden ini mendapatkan informasi tentang penggunaan herbal ini dari kolega, baik itu kolega dari tempat mereka bekerja, kolega dari tempat mereka menempuh pendidikan formal, ataupun kolega yang seperti tercantum di jawabannya itu dari keluarga secara turun-temurun gitu dalam penggunaan herbal ini. Nah, namun ada juga responden yang memang sumber informasi utamanya bukan dari media online, tapi mereka memanfaatkan media online sebagai sumber informasi tambahan gitu untuk mencari informasi mengenai penggunaan herbal ini juga. Nah, selanjutnya ada jenis herbal yang sering digunakan dan sering didapatkan oleh responden kami gitu. Di antaranya yang pertama ada jahe, lalu ada kunyit, ada daun katuk atau sereh, terus cuka apel, habatus sauda, madu, minyak butut, dan tempuyung. Nah, seperti yang kita tahu juga gitu ya, kalau misalkan herbal kayak jahe dan kunyit ini tuh emang udah dikenal luas dan mudah juga gitu diaksesnya. Nah, ini tuh responden menjawab biasanya digunakan untuk mengelola gejala ringan kayak mual atau perdana. Terus ada penggunaan habatus sauda dan madu yang mencerminkan atau menggambarkan popularitas bahan ini gitu ya, yang dianggap aman dan punya manfaat kesehatan yang banyak gitu. Di antaranya untuk pemeliharaan kesehatan dalam jangka panjang. Lalu ada cuka apel yang mulai digunakan untuk pola hidup sehat modern, terutama untuk meningkatkan metabolisme tubuh gitu. Lalu ada herbal kayak daun katuk tadi, sereh, minyak butut, dan tempuyung yang punya aplikasi yang spesifik gitu untuk digunakan. Nah, contohnya daun katuk ini tuh sangat umum untuk mendukung kesehatan ibu menyusui gitu. Terus sereh juga dikenal sebagai pemberi efek relaksasi, sedangkan minyak butut sering diaplikasikan untuk luka kecil karena manfaat antiseptiknya kayak gitu. Oke. Selanjutnya ada analisis persepsi dari responden gitu. Didapatkan bahwa sebagian besar responden ini memiliki persepsi positif terhadap herbal yang menunjukkan kepercayaan mereka terhadap penggunaan bahan alami untuk pengobatan gitu. Hal ini tuh didukung dengan pengalaman-pengalaman responden ataupun pengalaman-pengalaman dari kolega-kolega responden gitu, bahwa mereka itu merasakan herbal itu memberi manfaat kesehatan tanpa efek samping yang serius jika digunakan dengan bijaksana gitu. Seperti yang dilihat juga dari diagram bahwa sebanyak 55,9% responden itu menganggap bahwa penggunaan obat herbal ini tuh lebih alami gitu. Seperti yang tadi udah disebutkan, tidak menimbulkan efek samping yang serius jika digunakan dengan bijaksana. Tapi ada juga bahwa yang memberikan persepsi negatif terhadap penggunaan obat herbal yang
sebenarnya bisa diatasi jika responden tersebut itu paham gitu tentang bagaimana penggunaan obat herbal secara lebih dalam. Selanjutnya ada rekomendasi responden. Beberapa responden ini mencatat bahwa herbal meskipun tidak dapat menyembuhkan semua penyakit, tapi dapat memberikan bantuan-bantuan yang signifikan gitu dalam mengelola mengatasi gejala-gejala ringan yang dialami oleh seseorang. Nah, responden juga melihat bahwa penggunaan herbal ini tuh mendukung kesehatan mental dan fisik, misalnya kayak menyebutkan chamomile ini tuh untuk mengatasi kecemasan atau jahe untuk mengatasi gangguan pencernaan gitu. Terus ada juga responden yang memberikan rekomendasi bahwa dalam penggunaan herbal ini tuh perlu diawasi tenaga medis dan didasari pada edukasi yang benar. Selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dari penelitian kita ya. Nah, di pembahasan ini ada 3 poin besar yang akan kita bahas gitu ya. Yang pertama adalah pengaruh, bagaimana sih pengaruh karakteristik tadi gitu ya dari berbagai kategori, di mana saja sumber informasinya ini akan berpengaruh atau tidak gitu ya terhadap pola dan persepsi dalam penggunaan obat herbal gitu. Terus nanti juga akan kita bahas bagaimana manfaat dan juga tantangan penggunaan herbal gitu ya dalam praktik keperawatan, dan yang terakhir juga usulan produk herbal berdasarkan penelitian yang sudah kita lakukan. Boleh di next? Nah, yang pertama itu kita akan mengevaluasi dulu bagaimana pola penggunaan dan juga persepsi dari responden gitu ya, yang tadi sudah disebutkan gitu ya, berdasarkan hasil yang sudah dijelaskan tentunya pola penggunaan dan juga persepsi mereka terhadap obat herbal ini akan dipengaruhi oleh karakteristik gitu ya dari masing-masing kategori responden, kemudian juga dari mana sumber informasi yang mereka dapatkan gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu dari masing-masing kategori gitu ya. Yang pertama adalah mahasiswa kesehatan. Nah, mahasiswa kesehatan ini sebagaimana kita ya sebagai mahasiswa kesehatan tentunya memiliki pengetahuan lebih gitu ya, atau pemahaman lebih yang kita dapatkan baik itu dari pendidikan formal maupun informal gitu ya terkait kesehatan gitu. Jadi mahasiswa kesehatan ini tentunya memiliki keunggulan gitu ya dari teori-teori tentang kesehatan, termasuk juga teori dari manfaat, kemudian mekanisme dari obat herbal gitu ya. Dan mungkin kita juga punya kelebihan dalam mengakses berbagai literatur ilmiah gitu, jurnal-jurnal tentang obat herbal. Jadi kalau soal pemahaman mekanisme kerja herbal ini, mahasiswa kesehatan tentunya punya keunggulan gitu ya. Tetapi gitu dari meskipun mahasiswa kesehatan ini masih banyak gitu ya dipengaruhi oleh tradisi-tradisi keluarga gitu ya, tradisi turun temurun baik itu dari orang tuanya misal gitu atau dari pilihan mereka dalam menggunakan herbal gitu. Nah, dan kita juga sebagai generasi baru gitu ya, Gen Z gitu, tentunya memiliki akses lebih gitu terhadap media sosial gitu ya dalam mencari informasi. Kan di era sekarang juga banyak sekali gitu tutorial penggunaan herbal di media sosial gitu. Tapi di sinilah gitu ya tantangannya muncul karena belum tentu semua informasi di media sosial ini valid dan sesuai dengan standar medis gitu. Jadi mahasiswa kesehatan ini cenderung percaya gitu ya terkait keefektifan dan keamanan obat herbal gitu ya berdasarkan pengetahuan dan sumber informasi yang mereka dapatkan. Tetapi karena kita juga tahu kelompok ini lebih memilih penggunaan obat herbal yang memang sudah terstandarisasi, dan juga kita percaya bahwa masih memerlukan edukasi terkait dosis dan lain-lain gitu ya terkait penggunaan obat herbal ini gitu.
Jadi meskipun percaya herbal itu efektif, tetapi kelompok ini lebih hati-hati gitu ya dalam memilih, dan biasanya lebih nyaman menggunakan produk yang sudah jelas standarnya gitu, misalnya sudah terdaftar di BPOM dan lain-lain gitu. Terus nih yang kedua adalah kategori masyarakat umum. Nah, kalau misalnya masyarakat umum ini ceritanya beda lagi gitu ya. Nah, mereka ini biasanya sangat tergantung pada tradisi keluarga atau informasi dari teman gitu. Bahkan sekarang banyak juga yang terinspirasi dari media sosial gitu ya sama. Jadi pola mereka ini kalau misalnya dari neneknya gitu atau dari orang tua atau misalnya dari teman yang sekiranya misal direkomendasikan sudah manjur gitu, biasanya bisa langsung percaya dan langsung memakai gitu. Nah, di sini kan kekurangannya gitu ya, sayangnya tingkat literasi di masyarakat umum ini masih cenderung rendah gitu. Jadi mereka sering kurang memverifikasi gitu informasi yang diterima gitu. Dan bagi masyarakat umum ini herbal dianggap tadi gitu ya alami dan lebih aman gitu. Banyak yang beranggapan herbal ini lebih minim efek sampingnya dibandingkan obat-obatan kimia gitu. Akibatnya mereka sering menggunakan herbal secara rutin, tapi tadi kekurangannya tanpa panduan dosis atau konsultasi medis gitu. Misalnya mereka minum air kunyit setiap hari gitu, atau tadi pakai minyak kelapa untuk mengobati luka. Nah, itu tuh udah menjadi hal yang keseharian mereka, rutinitas mereka gitu. Karena tadi berdasarkan pengalaman dari orang-orang terdekatnya gitu. Tapi ya tadi masalahnya belum ada panduan yang jelas dan nantinya beresiko lebih riskan gitu ya resikonya. Boleh di next? Nah, selanjutnya dari kategori perawat gitu. Nah, perawat ini kan tentunya gitu ya memiliki tanggung jawab profesional yang besar gitu, karena perawat ini pastinya berhubungan langsung dengan pasien gitu. Karena itu, kelompok perawat ini lebih selektif itu dalam menggunakan herbal. Biasanya mereka lebih memilih herbal yang tadi sudah punya bukti ilmiah gitu atau pengalaman klinis yang mendukung gitu ya, berdasarkan penelitian-penelitian gitu. Dan biasanya ya sumber informasi yang digunakan perawat juga lebih formal gitu ya, sama kurang lebih seperti mahasiswa kesehatan tadi dari pendidikan formal, buku-buku herbal gitu atau jurnal-jurnal yang sudah terverifikasi. Dan juga tadi disebutkan gitu ya di hasil mereka juga suka diskusi dengan kolega-kolega gitu untuk referensi tertulis gitu atau buku-buku herbal. Tetapi gitu ya meskipun mereka ini punya sumber yang lebih kredibel gitu ya, masih ada kekhawatiran besar gitu soal keamanan dan resiko dari interaksi herbal dengan obat-obatan medis gitu, dan hal ini yang membuat mereka jarang menggunakan herbal dalam praktik klinis gitu. Jadi meskipun mereka ini tahu manfaatnya herbal, mereka lebih banyak menganggap herbal ini sebagai pelengkap saja gitu ya, bukan sebagai pengobatan utama. Dan mereka pun pada akhirnya jarang merekomendasikan herbal ini secara langsung kepada pasien, kecuali tadi gitu ya benar-benar yakin dengan efektivitasnya gitu. Dan hal ini pun menunjukkan perlu adanya lebih banyak gitu ya pelatihan formal gitu atau panduan resmi tentang penggunaan herbal ini. Dan yang terakhir adalah kategori tenaga medis lain, dan kurang lebih sama seperti perawat gitu ya. Kelompok ini umumnya sebenarnya punya pandangan yang netral sampai skeptis gitu ya tentang herbal gitu. Mereka mengakui bahwa ada beberapa manfaat dari herbal, tetapi tentunya mereka juga sangat kritis gitu ya terhadap efektivitasnya gitu. Kalau misalnya tidak ada uji klinis yang jelas gitu atau bukti ilmiah yang kuat, mereka cenderung ragu gitu ya untuk mendukung penggunaan herbal gitu. Tenaga medis ya biasanya hanya menggunakan herbal untuk kondisi-kondisi yang ringan gitu ya, sama tadi sebagai pelengkap saja gitu. Nah, tetapi untuk kondisi medis yang lebih serius, mereka tetap mengutamakan terapi yang konvensional gitu sebagai pengobatan utama. Dan sama seperti perawat gitu ya, tadi masih ada kekhawatiran tentang keamanan herbal gitu, terutama tentang interaksi dengan obat-obatan
kimia gitu. Jadi kelompok ini pun memilih untuk lebih berhati-hati begitu. Mungkin boleh dilanjut ke pembahasan selanjutnya. Dari yang sudah dijelaskan tadi oleh Salma, diketahui bahwa pandangan responden mengenai manfaat dan tantangan penggunaan obat herbal itu mencerminkan pengalaman serta pengetahuan mereka yang beragam. Namun, hal itu dapat didukung oleh literatur untuk memberikan gambaran yang lebih holistik. Di sini ada manfaat penggunaan obat herbal itu sendiri. Yang pertama itu efek samping lebih sedikit. Herbal dianggap lebih aman dibandingkan obat sintetis. Terus yang kedua, dukungan tradisional dan kearifan lokal. Masyarakat memanfaatkan herbal berdasarkan budaya turun-temurun. Yang ketiga itu pelengkap pengobatan konvensional. Responden percaya herbal membantu dalam pengobatan gejala ringan. Nah, mayoritas responden itu dalam penelitian ini menganggap bahwasannya obat herbal bermanfaat sebagai pelengkap pengobatan konvensional. Terus selanjutnya di sini kita juga membahas tentang tantangan penggunaan obat herbal itu sendiri. Yang pertama itu ada kurangnya panduan resmi menyebabkan penggunaan yang tidak terstandar. Yang kedua, skeptisisme tenaga medis akibat kurangnya penelitian ilmiah yang memadai. Yang ketiga, risiko interaksi obat herbal yang dapat berinteraksi dengan obat konvensional. Terus yang selanjutnya, variasi kualitas produk dapat mengurangi efektivitas terapi herbal. Nah, salah satu yang menjadi tantangan utamanya itu adalah kurangnya panduan resmi mengenai dosis dan cara penggunaan obat herbal itu sendiri. Dari beberapa obat herbal yang sering digunakan oleh responden mencerminkan preferensi yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi serta kepercayaan terhadap manfaatnya. Oleh karena itu, dari hasil penelitian itu, kami mengusulkan beberapa obat herbal atau bahan-bahan alami yang direkomendasikan. Yang pertama itu kunyit, terus ada jahe, ada juga temulawak. Nah, produk herbal seperti kunyit, jahe, dan temulawak itu memiliki potensi besar untuk digunakan dalam praktik keperawatan. Kunyit itu berfungsi sebagai anti-inflamasi yang efektif. Jahe membantu mengatasi mual dan meningkatkan sirkulasi darah, sedangkan temulawak mendukung fungsi hati. Nah, dengan dukungan literasi ilmiah juga dan integrasi temuan penelitian, herbal ini tuh dapat menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, dari beberapa literatur ilmiah telah mendukung manfaat herbal yang telah direkomendasikan tersebut. Seperti dalam Nugroho itu mencatat bahwa herbal seperti kunyit dan jahe telah lama digunakan dalam pengobatan. Mungkin mulai lanjut ke slide selanjutnya. Oke, untuk kesimpulannya, jadi penggunaan obat herbal ini sudah menjadi bagian penting dalam pengobatan masyarakat karena dianggap lebih aman dan memiliki efek samping yang minimal dibandingkan dengan obat sintetis banyak orang, termasuk tenaga kesehatan, kayak mahasiswa kesehatan, perawat, dan apoteker. Terus manfaat obat herbal juga untuk mengatasi masalah kesehatan ringan, kayak mual, peradangan, dan gangguan pencernaan. Tapi meskipun penggunaannya luas, obat herbal seringkali masih kurang didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai untuk memastikan efektivitas dan keamanannya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari penelitian kami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.